Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Ramadan Munte dengan NIM 11022231011. Saya dari kelas EL 4601. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar sebelum UAS, yaitu tentang mata kuliah fisika dasar, di mana di sini kami akan mereview materi dari setelah UTS sampai dengan UAS. Baik, yang pertama yaitu medan magnet, di mana medan magnet itu adalah daerah di sekitaran benda yang bermagnet. Di mana kalau medan magnet itu memiliki dua kutub, yang pertama selatan dan utara. Di mana jika kita mengadu kutub selatan dan utara, dia akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Sebaliknya, jika kita menyatukan utara sama utara atau selatan sama selatan, dia akan melakukan gaya atau reaksi tolak-menolak. Di mana daerah yang sebagai tarik-menarik atau tolak-menolak itu disebut dengan medan magnet. Dua, yaitu sebuah medan magnet atau gaya Lorentz. Di sini dimaksudkan menggunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanan yang F-nya itu gaya Lorentz, B-nya itu tentang medan magnet, dan I-nya yaitu kuat arus. Jadi gaya Lorentz dan medan magnet ini saling berkaitan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana seperti rumusnya dapat kalian lihat di PPT. Lanjut, gaya pada medan magnet yang bergerak dalam sebuah medan magnet. Nah, di sini masih menggunakan kaidah tangan kanan, tetapi kuat arus yang di materi yang sebelumnya tadi diganti dengan kecepatan, yaitu V, di mana jempol digunakan sebagai gaya Lorentz, yang B-nya atau yang mengarah ke sini itu sebagai medan magnetnya, dan lurusnya itu sebagai kecepatannya. Lanjut, yaitu gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Berarus ini. Ya. Di sini bisa kita lihat di gambar, kawatnya itu sejajar tegak lurus sama dan diberi arus. Di sekitar kawat akan timbul induksi magnet. Yang kawat sejajar yang diberi arus searah akan tarik menarik dan diberi arus berlawanan akan tolak menolak. Jadi sama seperti tadi, dia akan tarik menarik jika arusnya searah dan akan bertolak jika arusnya berlawanan. Nah, ini contohnya menggunakan cross vector, di mana ini sepertinya hampir sama dengan kofaktor. Jadi yang diambil itu misal yang I-nya kita ambil dikalikan dengan A2, A3, B2, B3. Sini sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon tambah 3 kali 10 6 meter per sekon. Ini J-nya. Ada medan magnet yang seragam. Medan magnetnya 0,03 dan 0,02. Sini dengan cross vector, ini yang I-nya J sama K. Berarti kayak XYZ-nya. Ini dapat kalian lihat cara perhitungannya. Nah, di sini kita lanjut tentang sirkulasi muatan. Di sini masih menggunakan kaidah tangan kanan. Dan di sini muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam suatu medan magnet akan mengalami gaya Lorentz. Muatan Q akan bergerak membentuk lingkaran atau tidak lurus karena pengaruh gaya Lorentz. Jari-jari pada lintasan dapat dihitung menggunakan kombinasi gaya Lorentz dan gaya sentimental. Itu dapat kalian lihat di gambar seperti itu arah medan magnetnya ke dalam bidang. Lanjut, ini selektor berlawanan. Medan magnet pelat sejajar, mah, medan pelat sejajar yang beri beda potensial V, medan listrik E sama dengan V per D, arah ke bawah dari positif ke negatif. Sebuah muatan bergerak ke dalam medan listrik, muatan akan membentur plat. Nah, di sini ada gaya kolom.
Bagaimana agar muatan tidak membentur plat? Sini, nih yang di bawah ini gaya listriknya, ini medan listriknya E-nya. Ini yang pertama ini jika muatan positif maka F-nya searah E. Jadi dia mengikuti, tapi jika dia negatif, dia berlawanan dengan E. Lanjut, siklotron atau cyclotron. Sini adalah partikel ditempatkan di antara dua konduktor berbentuk setengah lingkaran. Kedua konduktor dipisahkan dengan jarak tertentu dan diberi input arus bolak-balik atau disebut dengan AC. Pergerakan partikel akan menjadi berbentuk spiral dikarenakan input AC yang bolak-balik. Siklotron adalah suatu mesin akselerator yang mempercepat partikel secara melingkar sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi. Siklotron dapat mempercepat partikel karena pemberian medan magnet dan medan listrik yang konstan. Yang ini setengah lingkaran ya. Ya. Dan ini arusnya AC. Efek Hall adalah berbeloknya aliran listrik atau elektron dalam plat konduktor karena pengaruh medan magnet. Pada sistem ini, muatan yang bergerak akan mendapat gaya Lorentz dan akibatnya muatan akan tertumpuk pada suatu sisi plat. Hasil sama dengan perbedaan potensial pada ujung-ujung plat konduktor. Ini masih menggunakan kaidah tangan kanan, di mana F-nya itu sebagai gaya Lorentz, B-nya medan magnet, dan I-nya kuat arus listrik. Lanjut, sumber dan cara menghasilkan magnet. Nah, jadi magnet itu dapat dihasilkan dengan cara digosok, atau diinduksi, atau arus listrik. Kalau digosok itu seperti yang sering kita coba pada saat praktikum di SMP atau SMA. Ketika penggaris itu kita gosokkan di rambut, maka kertas-kertas kecil itu akan tarik. Nih, kalau sumber magnet yang alami itu magnet bumi. Kalau buatan itu dari arus listrik. Nah, lanjut, hukum biosafat adalah menentukan nilai medan magnet yang dihasilkan di sekitar arus listrik. Eksperimen oleh J. Baptiste Biot dan Felix Savart tahun 1820. Ini kita lanjut, medan magnet yang bergerak. Muatan titik Q yang bergerak dengan kecepatan V akan menghasilkan medan magnetik B. Ini rumusnya, ini sama kayak tadi, pakai cross vector yang tadi ya. Rumusnya bisa kalian lihat tangannya. Lanjut, medan magnet pada muatan yang bergerak. Rumusnya ini muatan titik Q yang bergerak dengan kecepatan V akan menghasilkan medan magnetik B. Rumusnya ya hampir sama. Oh, beda sin tetanya. Lanjut, medan magnetik pada kawat yang berarus. Nah, di sini kita menggunakan ini kaidah tangan kanan ini. Tapi di mana jempolnya itu sebagai kuat arus dan ini sebagai medan magnet. Lanjut. Medan magnetik pada kawat yang berarus. Ini medan magnet kawat lurus berhingga rumusnya ini flux 0 I per 4 pi kali A kali dengan sin theta 2 min sin min theta 1. Ini medan magnet kawat lurus yang tak berhingga. Rumusnya ini B sama dengan flux 0 I per 2 pi A. Medan magnetik pada kawat berarus. Medan magnetik kawat yang melingkar. Ini melingkar setengah lingkaran dB. Ini rumus-rumusnya bisa kalian lihat di PPT. Ini masih sama dengan kawat yang melingkar, mana pada jarak X adalah pusat kawat. Nah, kita masuk pada hukum Ampere. Integral medan magnet sepanjang lintasan tertentu sebanding dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut dengan arah medan menyinggung lintasan. Mana di sini masih menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti yang tadi, I-nya itu arus listrik, B-nya medan magnet. Karena rumusnya bisa kalian lihat di sini. Dan ini gambarnya, lingkarannya. Lanjut, medan magnet pada silinder berongga. Ini untuk R-nya lebih besar dari R2 dan lebih kecil dari R1. Ini untuk R-nya lebih besar dari R1. Rumusnya ini
Dan ketika R-nya lebih kecil dari R2, maka B-nya 0 atau tidak ada arus. Lanjut. Menambah pada silinder berongga dan kawat lurus panjang. Nah, yang tadi kawat berongga dan sekarang terdapat kawat lurus panjang di dalam silinder berongga itu. Ini rumusnya. Nah, di sini untuk R-nya, ketika R-nya lebih besar dari satu, dia B-nya sama dengan 0. Karena total arus adalah 0. Jadi, tidak ada arus. Sini untuk R-nya lebih kecil dari R2. Rumusnya ini. B sama dengan 0 kali I per 2 pi R 2 kuadrat di R. Lanjut. Nah, ini untuk contohnya dengan kawat lurus sejajar. Dialiri oleh arus 2 ampere dan 4 ampere. Yang 2, 4. Jaraknya 2B. Jarak antara kedua kawat ini. Ini rumusnya B2A sama dengan I per 2 pi R dengan N 2 per 2 pi B. Ini contohnya. Gaya magnet. Oke, kuat arus. Gaya Lorentz. Ya, di sini masih gaya Lorentz. Karena rumusnya F sama dengan kali B. Ya, dan pada kawat satu karena pengaruh kawat dua. Jadi terhadap kawat dua. Di sini gaya persatuan panjang, ini rumusnya. Ini karena pengaruh kawat 2 dan ini pengaruh kawat satu. Taruh. Nah, ini. Lanjut. Ada selenoida. Lintasannya tertutup. Ini menggunakan induk. Dan ini, jadi jumlah lilitannya itu berpengaruh ya. Dan N dengan jumlah lilin persatuan panjang. Pada toroid, toroid lingkaran selenoida yang dibengkokkan. Toroid medan magnet homogen di luar medan magnetnya nol. Jadi ketika di luar toroid ini medan magnetnya nol. Jadi tidak ada gaya magnet di luarnya ini. Ini untuk rumusnya. Lanjut, dipol magnet. Dipol magnetik adalah batas tiap-tiap putaran tertutup atau loop dari arus listrik atau sepasang kutub sebagai dimensi sumber. Medan magnet dihasilkan oleh sebuah dipol magnet. Simpal arus sama dengan momen dipol magnet. Momen dipol magnet atau flux. Nah, ini yang untuk dipolnya. Magnet, magnetan. Nah, jadi ini magnetization adalah proses ketika suatu materi ditempatkan dalam medan magnet akan menjadi magnet. Jadi ketika barang itu ditempatkan di sesuatu yang ada magnetnya itu dia akan ikut menjadi ada magnetnya juga. Dan ini juga tergantung dari jenis bahannya. Sifat bahan bermagnet itu ada tiga. Diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Ini medan magnet. Ini untuk rumus medan magnet total. Bm ditambah B0. Di mana Bm-nya adalah medan magnet dalam dan B0-nya medan magnet luar. Ini spek di magnet superkonduktor, di mana material yang dapat memberikan efek magnet levitasi. Nah, ini berarti dia mengambang, dia kayak kayak dia karena kutubnya itu berlawan apa sama kayak utara sama utara, jadi dia terdapat levitation atau mengambang. Ini dapat dilihat seperti gambar dan ini sebagai ini contohnya di kereta maglev. Lanjut,
Di magnetic field strength, besar medan magnet yang diberikan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere adalah B satuan dalam satuan Tesla. Ketika bahan bermagnet diletakkan di dekat magnet eksternal, maka respon magnetisasi benda akan menjadi ambigu. Tahu apakah sifat magnet berasal dari magnet internal atau karena magnet eksternal? Kuantitas kuat medan magnet didefinisikan sebagai H, di mana untuk rumusnya sendiri adalah H sama dengan B per flux M. Ini nya adalah permeabilitas zat, dan B-nya densitas flux magnetik. Alat untuk mengukur respon kemagnetan suatu benda dinamakan magnetometer. Lanjut, ini permeability dan susceptibility. Permeabilitas adalah kemampuan suatu bahan untuk dapat dilewati garis-garis gaya magnet. Permeabilitas adalah konstanta perbandingan antara densitas flux magnet B dengan kuat medan magnet H yang dihasilkan magnet. Untuk udara dan bahan non-magnetik, permeabilitas dikenal sebagai permeabilitas ruang hampa. Ini untuk rumusnya. Dan untuk bahan magnetik, permeabilitasnya adalah permeabilitas ruang hampa dikali dengan permeabilitas relatif. Rumusnya. Di mana ini ketetapannya? 4pi kali 10 min 7 H per M. Tahu sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 6 N per A kuadrat. Lanjut. Bahan magnet pada selenoida. Ini selenoida yang diisi badan magnet. Ini untuk rumusnya Bm sama dengan 0I IM N per L. I0-nya adalah arus pada selenoida dan IM adalah arus magnetisasi. Permeabilitasnya ini NIM NIM kali A. Nah, ini untuk besaran magnetisasi pada bahan dipol magnet total per volume bahan dan besar medan magnet dengan bahan magnetik. Nah, ini untuk besaran intensitas magnet pada selenoid. Dan ini untuk besar medan magnet yang vakum. Lanjut. Hubungan H, M, dan B. Besar H dan M dapat ditentukan menggunakan hukum Ampere yang diperluas. Yang nol menyatakan arus total penyebab medan magnet luar. IM adalah arus magnetisasi total bahan magnet. Diketahui hubungan antara B total dan H yaitu ini rumusnya B sama dengan apa densitas tadi kali K KM dikali H. KM menyatakan konstanta magnetik atau permeabilitas relatif. Terdapat hubungan lain magnetisasi M dan H. Ini untuk contohnya. Jadi di sini menentukan hukum Ampere. Nah, dapatkan hasil 10 pangkat 3 A per M. Nah, untuk medan magnet di B, kita dapatkan 20 kali 10 pangkat 3, densitas 0T. Untuk magnetitasi, kita dapatkan 1,9 kali 10 pangkat 4 A per M. Dan untuk arus magnetitasi, kita dapatkan IM-nya sebenarnya 19 ampere. Lanjut, flux magnet. Di mana medan magnet secara visual dinyatakan adalah garis-garis induksi magnet. Flux magnet sama dengan jumlah komponen garis-garis induksi magnet yang menembus tegak lurus permukaan area A. Satuan flux magnet ialah Weber. K satuan medan magnet I, E magnet 1, WB per M kuadrat. Sama dengan 1 Tesla, sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Nah, di sini ini area A, area B. Ini untuk rumusnya. Flux sama dengan B pakai vektor darahnya. Ini jika nggak ada vektornya, ini untuk medan magnet yang homogen. B dikali A cos theta. Lanjut, gaya gaya listrik, Bung Faraday. Induksi elektromagnetik timbulnya GGL tegangan akibat flux magnet berubah terhadap waktu. Flux magnet berubah terhadap waktu ke GGL induksi, terus arus listrik jika rangkaiannya tertutup.
Seperti ini contohnya. Ini sumbernya, terus masuk sini ditampilkan oleh galvanometer. Lanjut, hukum induksi Faraday. Hukum Faraday sama dengan adalah gaya gerak listrik atau GGL sama dengan perubahan flux magnetik persatuan waktu. Untuk rumusnya sekalian lihat dan untuk kawat yang terdiri dari N lilitan yang identik, gaya gerak listriknya bisa dicari dengan rumus yang ini terdapat hukum Letts induksi yang biasanya harus melawan perubahan flux. Lanjut, gaya gerak listrik atau GGL induksi. Nih contohnya. Nah, ini hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan flux semula. Arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Ini hukum Lenz menyatakan tersebut. Lanjut, induksi diri. Ini maksudnya kumparan dialiri arus listrik akan menimbulkan flux pada dirinya sendiri. Arus berubah terhadap waktu, medan magnet berubah terhadap waktu, flux magnet berubah terhadap waktu. Gigil induksi diri, arus induksi. Di induksi diri terhadap GGL. Ini induktor, di mana rumusnya ini induktansi sama dengan jumlah lilitannya kali flux per arus. Ini pada selenoida, ini pada toroid. Rumusnya untuk menentukan L-nya ini untuk toroid yang ini. Pada energi U dalam bentuk medan magnet. Ini untuk menentukan U-nya. Lanjut, kasih induktor. Semakin banyak jumlah lilitan dalam sebuah induktor, maka semakin bertambah juga nilai induktansinya. Mana sini terhadap kawat kawat kumparan. Ini fungsi induktor dalam rangkaian mencegah lonjakan arus yang tiba-tiba. Lanjut, induktansi bersama adalah timbulnya potensial listrik pada suatu rangkaian karena perubahan arus dari rangkaian lain. Apabila dua kumparan saling berdekatan, maka sebuah arus I1 di dalam sebuah kumparan satu akan menghasilkan flux magnetik, flux yang mengikari kumparan kedua dan menginduksi GGL pada kumparan dua tersebut. Flux satu sama dengan flux yang dihasilkan oleh arus I1. Kalau flux dua satu sama dengan flux pada kumparan kedua akibat diinduksi oleh kumparan pertama. Kalau satu dua berarti flux pada kumparan pertama akibat diinduksi oleh kumparan yang kedua. Jika arus I1 berubah, maka flux 21 juga berubah. Dan ini untuk rumusnya induktansi bersama. Lanjut, rangkaian RL. Tegangannya DC, berarti tegangannya searah. Di mana untuk saklar dihubungkan dengan V0. Tanpa induktor, arus mengalir dan naik dengan cepat sampai ke nilai tetap atau max. Dengan induktor, tingkat gaya gerak listrik induksi VL yang berlawan dengan V0. Ini untuk penyelesaian dari ini, I terhadap T sama dengan V0 per R. Kali 1 min E pangkat min RT L. Ini rumusnya bisa kalian lihat di PPT. Lanjut, ini masih rangkaian RL dengan tegangannya DC ketika saklarnya dibuka. Dibutuhkan bagi arus untuk jatuh ke angka 0. Nah, di sini I sama dengan I max E pangkat min T per L. Nah, ini transformator atau trafo adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan.
Dan jenis trafo ada dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Ditinjau rangkaian transformator di samping. Jika pada kubaran satu dialiri arus bolak-balik I1, maka timbul perubahan flux yang selanjutnya akan mengimbas pada kubaran kedua dan bolak-balik seterusnya. Dan yang ini untuk gaya gerak listrik induksi pada kumparan yang kedua, ini gaya gerak induksi atau balik pada kumparan yang pertama untuk rumusnya. Nah, di sini perubahan fluxnya sama karena saling mempengaruhi. Ini untuk hubungan potensial yang dilihat pada transformator. Lanjut, rangkaian listrik AC. Rangkaian listrik yang bolak-balik, di mana tegangan atau arus bolak-balik adalah tegangan atau arus yang besarnya berubah terhadap waktu. Besar tegangan atau arus tergantung pada faktor cos theta atau sin theta yang rentangnya bervariasi antara -1 sampai 1, sehingga tegangan atau arus bolak-balik biasanya dinyatakan dalam akar kuadrat rata-rata. Sehingga atau tegangannya arus efektif. Nilai RMS atau root mean square merupakan nilai pengukuran yang ditunjukkan multimeter. Nah, di sini terdapat banyak rumus. V terhadap T sama dengan V max sin WT atau omega T. Nah, ini untuk IRMS-nya, ini untuk P ratanya, ini untuk P max, ini untuk VRMS-nya. Lanjut, pembangkit tegangan bolak-balik atau generator. Sudut yang terbentuk setelah berputar selama T detik, theta sama dengan PT ditambah theta. Flux setiap saat pada simpal adalah flux sama dengan B dikali A cos W kali T ditambah theta. Ini untuk gaya gerak listriknya yang terjadi. Dan ini lanjut, rangkaian resistif. Ini untuk gambarnya rangkaian resistif 0 sama dengan Imax, 0 sama dengan Vmax. Harusnya dengan sefase, energi diubah menjadi kalor pada resistor dengan laju rata-rata. Ini untuk gambarnya. Lanjut, rangkaian induktif. Mana tegangan yang diberikan pada induktor atau gaya gerak listrik balik yang dibangkitkan di dalam induktor oleh perubahan arus. I-nya meningkat paling cepat pada saat V sama dengan Vmax dan I akan menurun paling cepat ketika V sama dengan min Vmax. Tegangan mendahului arus sebesar seperempat fase atau 90 derajat. Tidak ada energi yang terbuang sebagai kalor pada induktor. Lanjut, rangkaian kapasitif. Di mana arusnya sama seperti yang tadi, mendahului tegangan sebesar seperempat fase atau 90 derajat. Tapi tidak ada energi yang terbuang sebagai kalor pada kapasitor. Tegangan yang diberikan pada kapasitor sama dengan tegangan kapasitor. Lanjut, rangkaian RL pada tegangan AC yang tegangan arus bolak-balik. Rangkaian RL adalah rangkaian terdiri dari resistor dan induktor, di mana sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan atau reaktansi induksi bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor, di mana tegangan pada induktor adalah nol saat arus induktornya maksimum. Tapi ketika tegangannya mencapai nilai maksimum atau itu lebih cepat dari 90 derajat saat arusnya mencapai nilai maksimum. Ini untuk rumus reaktansi induktif. Ini untuk menghitung total tegangannya. Ini untuk impedansi totalnya atau Z-nya besar pergeseran fase. Dan kita lanjut. Nah, rangkaian RLC, di mana rangkaian seri RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC atau arus bolak-balik. Dengan sesaat yang dipasok oleh sumber V sama dengan VR ditambah VL tambah VC.
Arus sesaat pada rangkaian energi adalah sama di setiap titik pada rangkaian, muatan tidak menumpuk di kawat. Nih, untuk contoh rangkaiannya pada rangkaian seri. Lanjut, pada diagram fasor. Ini dapat kalian lihat sendiri diagram fasornya adalah sumbu X dan Y. Lanjut, masih diagram fasor. Ini hasil untuk hasil penjumlahan fraksi ketiga vektor yang menunjukkan dengan sesar V. Nah, ini si penjumlahannya misalnya vektor V0 atau V maksimum. Tegangan sesaatnya dapat dicari dengan rumus ini. Tegangan pada rangkaian keseluruhan harus sama dengan tegangan sumber. Jadi tegangan sumber memiliki perbedaan fase sebesar sudut terhadap arus. Nah, ini untuk rumusnya ini. V maksimum atau V0 sama dengan akar dari VLO 2 tambah VLO min VCO kuadrat. Ini untuk impedansi totalnya. Lanjut. Ini pada tegangan AC, rangkaian RLC. Energinya diubah menjadi kalor hanya pada resistor, tidak pada induktor dan kapasitor. Nah, ini untuk XL-nya besar dari XC. Ini untuk SL-nya kecil dari XC. Dimana ketika XL-nya besar dari XC, dia bersifat induktif. Tapi ketika XL-nya lebih kecil dari XC, dia bersifat kapasitif. Ini untuk nih resonansi tegangan dan arus fase. Untuknya pada 0 dari maksimum. Oke. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah atau tidak benar, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.